Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat YouTube, sahabat milenial yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Pesantren Indonesia akan membahas tentang Islam sebagai konsep hidup yang komprehensif. Islam itu mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk diantaranya adalah persoalan ekonomi. Islam memandang kekayaan alam itu sebagai karunia yang harus dinikmati bersama. Maka dari itu ekonomi Islam harus mempunyai prinsip-prinsip dasar untuk kemakmuran bersama. Tidak diperkenankan perekonomian itu didominasi oleh segelintir orang atau dikuasai oleh sebagian orang saja, sementara yang lain itu menderita. Oleh karenanya, di dalam Islam itu bagi yang mempunyai kelebihan harta, diwajibkan baginya membayarkan zakat, atau setidak-tidaknya dianjurkan untuk bersedekah. Bagaimana maklum, hadis-hadis sedekah itu sangat banyak, sampai-sampai Rasulullah mengiming-iming atau memberi motivasi untuk bersedekah. Dan bagi siapa orang yang bersedekah, maka akan dikeluarkan dari segala kesulitannya. Bahkan di dalam salah satu hadis, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ekonomi Islam itu harus memberdayakan dan menguatkan orang-orang yang lemah, kaum terjajah secara ekonomi. Maka dalam perspektif saya, memberdayakan ekonomi umat itu harus dengan kesadaran gerakan kolektif, di antaranya belanja ke warung kelontong milik tetangga. Sejauh komoditi atau barang-barang yang mau dibeli itu tersedia. Menurut saya, jika ingin memberdayakan umat, harus kembali belanja di toko-toko yang dimiliki oleh tetangga kita. Dan tidak memburu diskon yang hanya selisih Rp500 dengan berbelanja di tempat-tempat toko-toko modern yang sudah berbasis paham kapitalis materialis. Contoh ini, menurut saya kenapa kok kita harus memilih toko atau warung kelontong tetangga yang lebih mahal Rp500? Landasan berpikir saya adalah, kalau misalnya kita dalam keadaan musibah, datang ke warung tetangga, kita mau membeli beras, uangnya kurang Rp1.000. Saya yakin tetangga itu tidak akan tega untuk tidak memperkenankan beras yang kita beli itu untuk dibawa pulang. Pasti boleh kurang Rp1.000 itu. Coba kita belanja ke toko-toko modern, kita bayar kurang 500 atau kurang 1.000, apalagi kurang 10.000. Tidak mungkin barang yang kita beli itu boleh dibawa pulang. Nah, andaikan kita berpikir semacam itu, insya Allah perekonomian umat akan berjalan dan kekayaan alam itu
dan kekuatan ekonomi itu menjadi merata. Yang berikutnya adalah prinsip bahwa memberdayakan umat dalam ekonomi menurut Islam itu didasarkan atas hadis Rasulullah bahwasanya an-nasu syuraka'u, bahwa manusia itu mempunyai hak yang sama atas yang pertama fil kala, rumput, artinya tumbuhan-tumbuhan itu adalah hak bersama sejauh itu masih ada di tempat atau yang di wilayah-wilayah umum, itu adalah hak bersama. Filma, sumber air, mineral, terus finnar, dan energi, itu adalah kekayaan bersama. Katanya Rasulullah begitu. Kemudian yang berikutnya, sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah untuk manusia, sehingga pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan demikian harus diatur dengan prinsip-prinsip agama. Tidak diperkenankan mengaturnya dengan prinsip-prinsip yang didasarkan atas kerakusan pribadi atau golongan tertentu saja. Sedangkan bekerja menurut Islam itu adalah ibadah. Karena dengan bekerja roda perekonomian akan berjalan sehingga pemerataan pendapatan itu bisa berjalan pula. Nah, prinsip yang berikutnya adalah zakat harus dibayarkan untuk orang-orang yang diberi keberuntungan dengan penghasilan yang lebih banyak dari orang lain dan sudah memenuhi nisab, maka wajib membayar zakat. Zakat yang dikenakan adalah 2,5% untuk kekayaan usaha, profesi, dan lain sebagainya. Maka dari itulah Islam untuk menopang perekonomian umat itu berjalan, tidak ada pendoliman antara satu sama lain. Islam melarang riba yang secara tegas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah riba itu? Yaitu mengambil kelebihan dari pokok hutang atau jual beli barang sejenis yang satu sama lain melebihi. Mungkin karena pembayaran belakang atau dengan cara berhutang, itu riba. Para sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tanda bahwasanya Islam itu sebagai agama yang mempunyai konsep komprehensif khususnya di bidang ekonomi, dan juga ajarannya itu bersifat fleksibel dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sebagai umat Islam di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya harus bersyukur karena berkat jeripayah para ilmuwan, para kiai, para pemikir Islam, khususnya para fuqaha di bidang muamalah. Di bidang muamalah ini mencetuskan bank syariah sebagai solusi umat, sebagai solusi dari ketertinggalan secara ekonomi. Atau setidak-tidaknya bank syariah itu menjadi pilihan untuk menjadi sarana perekonomian yang dilandasi oleh konsep agama. Memang secara fungsional, kegunaan bank syariah itu tidak begitu banyak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat
sekaligus menyalurkannya dan kembali dana-dana tersebut ke masyarakat. Namun perbedaan yang mencolok, substansi bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, itu bank syariah melakukan atau memberi transaksi yang jelas sesuai syariah. Ada beberapa contoh yang penting untuk kita ketahui. Misalnya ada al-wadi'ah, jasa penitipan, yaitu jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah, bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Nah, ini beda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu dari awal sudah ditetapkan keuntungannya. Padahal untung dan rugi itu fluktuatif dan spekulatif. Nah, di dalam bank syariah itu tidak. Ketentuannya itu berdasarkan nisbah dan estimasi keuntungan antara sekian persen sampai sekian persen. Selain al-wadi'ah juga ada mudharabah. Mudharabah di sini adalah nasabah menyimpan dana bank dalam kurun waktu tertentu dan keuntungan investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Nah, para santri YouTube yang dimuliakan oleh Allah, jika tadi kita bicara masalah Islam dan ekonomi, maka saat ini kita akan membincangkan Islam dan politik. Nah, prinsip-prinsip Islam dalam bernegara disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, yaitu ayat 13. Suatu ketika Rasulullah itu khutbah, waktu itu melakukan haji, membaca ayat bahwasanya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki dan perempuan dan menjadikannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Artinya berdasarkan ayat ini, umatnya Nabi Muhammad itu sebagai umat yang dicipta berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak satu suku, tidak satu kebangsaan. Nah, di dalam kehidupan bernegara, Rasulullah sudah meletakkan dasar dan prinsip-prinsip umum yang dapat diteladani ketika beliau mendirikan negara Madinah. Maka saya katakan Islam itu tidak mengajarkan adanya negara yang bernama Islam, melainkan negara yang prinsip-prinsipnya itu berdasarkan nilai-nilai Islam sebagaimana Rasulullah mendirikan negara Madinah. Jadi namanya negara Rasulullah itu negara Madinah, bukan negara Islam. Nah, pemikir-pemikir modern seperti Muhammad Arkun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurholis Majid, bahwa eksperimen Madinah atau negara Madinah itu sudah bisa dan sudah cukup sebagai contoh untuk umat manusia dalam hal tatanan sosial politik yang memperkenalkan pendelegasian, pengutusan wewenang, yaitu dengan Misakul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, termasuk di dalamnya, di dalam negara Madinah itu sistem pemilihan dan perwakilan. Sebagaimana di negara kita misalnya ada DPR dan MPR. Ada hal yang menarik dalam hal ini karena kepemimpinan di dalam Islam itu dianggap sebagai amanah, bahwa ketika Abu Bakar misalnya, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau itu mengatakan,
ayuhan nas inni wullitu alaikum walastu bi khairikum wa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni ati'uni ma ata'tullaha fikum fa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Sesungguhnya aku saat ini diberi kekuasaan atas diri kalian, dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Oleh karenanya, jika kalian melihat aku dalam kebenaran, maka aku bantu, berilah kekuatan, bantulah untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan jika engkau melihat aku dalam keadaan kebatilan, maka luruskanlah, taatlah kepadaku terhadap apa-apa yang aku taati kepada Allah untuk kalian. Nah, Abu Bakar atau sahabat Abu Bakar ini menganggap kepemimpinan di dalam Islam, baik itu dalam lingkup negara, baik dalam keluarga atau lembaga, itu adalah amanah. Sehingga dalam makalah yang dipresentasikan di World Conference of Islamic Scholars pada tanggal 11 Juli, Prof. Din Syamsuddin itu menegaskan bahwa prinsip tauhid Islam menekankan hubungan antara agama dengan negara, yaitu tidak ada pemisahan antara agama dengan negara. Artinya agama dan negara, agama dan politik adalah dua saudara kembar, sebagaimana papar Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Dalam hal ini Indonesia itu sudah masuk dalam kategori negara agama. Kenapa kok dikatakan negara agama? Karena konsep dasar Pancasila itu sudah sangat sesuai dengan agama. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ajaran Islam. Bahkan Islam itu mengajarkan kita bukan hanya berperi kemanusiaan, tapi berperi kehewanan atau berperi kebinatangan. Contoh, Islam itu melarang kita untuk kencing di lubang-lubang kecil, takut ada semut. Karena kalau kita kencing di lubang-lubang semut, maka nanti semutnya itu kebanjiran. Bisa-bisa semut-semutnya itu merasa sudah terjadi kiamat. Dilarang kita itu kencing di lubang-lubang kecil di tanah, takut ada semut atau binatang-binatang yang lain. Nah, untuk hal itulah di dalam suatu negara itu, di dalam mengatur masyarakat itu butuh penegakan hukum. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa merinci aspek-aspek maslahah dalam penegakan hukum itu, yaitu ditegakkannya menjaga lima maqasidus syariah. Hifdzuddin, menjaga agama. Artinya agama ini biar tegak, negara harus ikut andil menertibkan agama. Nah, di Indonesia sudah ada Kementerian Agama yang menertibkan dan mengatur urusan agama. Ada jiwa yang harus dijaga oleh penegakan hukum itu. Hifdzun nafas, hifdzul akal, jangan sampai kehormatan akal manusia itu dicederai. Juga hifdzun nasl, spesies manusia jangan sampai dicederai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Hingga oleh agama dilarang perzinahan, karena perzinahan itu adalah bentuk perbuatan binatang. Kemudian ada hifdzul mal, tidak boleh harta orang lain itu kita perlakukan dengan seenaknya. Haram hukumnya mengambil harta yang bukan hak kita, haram hukumnya. Nah, di dalam suatu negara penegakan hukum itu setidak-tidaknya harus menjaga 5 hal ini. Karena di dalam agama Islam
jiwa manusia itu suci, harta manusia itu suci, harga diri manusia itu suci, akal manusia itu suci, dan keturunan manusia itu adalah suci, maka tidak boleh dicederai. Sehingga di dalam Islam itu ada alat penegakan hukum, yaitu adanya sanksi. Nah, sanksi itu tujuannya adalah untuk memberi jera kepada pelaku dan juga sebagai tindakan preventif untuk orang yang belum terjerumus pada perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya, fungsi penegakan atau fungsi alat penegakan hukum itu sifatnya itu harus mendidik, harus edukatif. Jangan sampai dengan penegakan hukum itu orang malah tidak jera, malah benci kepada penegak hukum. Itulah yang berhubungan dengan Islam, politik, dan negara. Yang berikutnya, Islam dan seni. Artinya Islam dan kesenian. Islam ini sangat apresiatif pada kesenian, yaitu naluri manusia untuk mengembangkan sesuatu yang nilai-nilai seni, keindahan di dalam hidupnya. Karenanya suatu ketika Rasulullah itu meminta Aisyah ketika menikahkan sahabat Ansor dan salah satu perempuan, meminta Aisyah, Rasulullah meminta agar diberi hiburan. Ya Aisyah, maka ma'akum lahwun fa innal ansar yu'jibuhumul lahwu. Wahai Aisyah, tolong pengantinnya itu, acara resepsinya itu dikasih hiburan, karena sahabat Ansor itu suka hiburan. Nah, dari sini Islam itu bukanlah agama yang anti seni. Karenanya kita maklum di Indonesia dulu pembawa-pembawa Islam ke Indonesia itu juga pakai kesenian. Ada seni wayang kulit, ada seni yang lain, ya, pertunjukan wayang kulit dan pencak silat. Kemudian kalau di Muhammadiyah ada tapak suci dan lain sebagainya. Ada kasidah, ada nasyid dan lain sebagainya. Nah, spirit kesenian itu sesuai dengan surat Hud ayat 61. Bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan kamu di bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Nah, makmurnya kita di bumi itu apabila kita mengembangkan kehidupan di dunia ini dengan seni. Maka Islam tidak melarang seni sejauh itu tidak bertentangan dengan agama, tidak menabrak agama. Bisa dilihat contoh masjid di Cina, Masjid Xi'an, Masjid Larabaga di Ghana, dan lain-lain. Keindahan juga diajarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita agar membacanya itu dengan tartil, dengan suara yang bagus. Nah, suara yang bagus itu adalah bagian dari kesenian. Bacaan yang bagus itu bagian dari kesenian. Tidak dibaca secara monoton. Sedemikian. Kemudian kalau itu seni, sekarang adalah Islam dan dakwah. Islam dan dakwah ini mungkin sangat singkat penyampaiannya tentang Islam dan dakwah. Yang secara inti menurut Quraisy Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan pada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna. Nah, dalam hal ini tugas kita hanya menyampaikan dalam dakwah, menyampaikan dengan cara yang bijak. Hasil dari dakwah itu bukan tujuan. Kita ngajak orang berbuat baik. Kewajiban kita itu cuma mengajak.
berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Kenapa kok demikian? Karena khusus masalah ajakan pada kebaikan, penuntun satu-satunya, penuntunnya itu tunggal, yaitu Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sekalipun tidak diberi otoritas memberi hidayah kepada umat yang didakwai. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Di dalam At-Tafsir Al-Munir ini, innaka ya Muhammad la takdiru ala hidayati man ahbabta hidayatahu hidayata taufiqin. Falaisa dzalika ilaika innama alaikal bala wallahu alladzi yastati'u hidayata man yasha hidayata taufiqin wa syarha sadrin bi ayyudhifa nuran fi qalbihi fayuhya bihi kama qala subhanahu wa ta'ala awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tidak bisa kita itu merubah orang itu kecuali Allah yang merubahnya. Bagaimana di Al-Quran, awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Jadi yang bisa memberi cahaya di hati seseorang untuk melakukan kebaikan, berubah ke arah yang lebih baik, itu hanya Allah. Kita itu hanya menyampaikan. Hasil itu adalah Allah yang menentukan. Maka dari itulah kita harus dicamkan di hati baik-baik. Orang yang berdakwah itu jangan pernah berharap hasilnya. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Kalau kita yang menentukan hasil, ternyata kita ngajak nggak diikutin, maka kita akan marah-marah. Akhirnya juga nggak ikhlas, seperti itu. Nah, para santri YouTube yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita contoh bahwasanya keberhasilan dai-dai yang ke Nusantara ini sangat hebat. Nah, kehebatannya itu adalah karena ada kunci yang mereka miliki, yaitu doa. Doa itu merupakan kunci terutama dalam mengajak manusia pada jalan kebaikan. Nah, oleh karenanya mengajak siapapun harus didahului dengan doa. Apalagi mengajak nilai-nilai agama. Para santri YouTube yang dimuliakan Allah, materi yang berikutnya adalah berhubungan dengan jihad dan Islam. Dalam Islam, jihad itu tidak disyariatkan atas dasar fanatisme agama kontra pengikut agama lain. Jadi kalau kita berjihad itu jangan sampai di hati itu karena ada keinginan ingin mengalahkan jumlah pengikut agama lain. Niatannya tidak seperti itu dan tujuannya tidak seperti itu. Tapi melainkan kita melakukan kewajiban kepada Allah untuk menyampaikan agama Islam. Kenapa kok Islam itu jihad tidak disyariatkan atas dasar fanatisme agama kontra pengikut agama lain? Karena sudah terbukti Islam itu agama yang toleran, mengakui keberadaan fakta dan realita agama-agama lain, dan juga tidak bertujuan untuk membinasakan. Karena kalau tidak ada agama lain selain Islam, lah kita tidak punya lahan dakwah. Dan termasuk yang tadi itu berdakwah, yang berdakwah itu ingin agar semuanya orang jadi baik, harus berhasil jadi baik semuanya. Itu adalah tujuan yang sangat kamuflase itu. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang yang berbuat menyimpang atau berbuat buruk, nah kita tidak punya lahan dakwah dong. Maka penting ada orang buruk itu sehingga kita dapat pahala ngajak kebaikan. Tapi tidak berarti saya mengajak buruk. Gitu loh. Artinya orang yang sudah ditakdir dikehendaki jadi buruk oleh Allah itu adalah lahan dakwah kita. Nah, dan itu sebuah keniscayaan di dalam fakta kehidupan. Karenanya Allah itu mengingatkan di dalam Al-Quran,
Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, andaikan Allah itu mau, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini. Kenyataannya tidak kan? Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman? Artinya ayat ini mengajarkan kita tidak boleh memaksa orang itu ikut kepada kita. Itu tak boleh. Maka di dalam fikih-fikih klasik, contohnya di dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiatu I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, diterangkan bahwa jihad itu menyuarakan kebenaran dengan bijak, mengajak pada kebajikan, membela kemanusiaan, menebarkan nilai-nilai kebaikan, baik secara konvensional ataupun dengan media digital, itu juga jihad. Yang secara umum dapat mengantarkan pada tegaknya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai tauhid. Seperti itu. Itulah para santri yang berhubungan dengan jihad. Nah, sebagai tambahan dalam masalah jihad ini, kita juga harus dalam berjihad apapun bentuk namanya praktek jihadnya, entah itu mengajar, entah itu mendidik, entah itu menyumbang masjid, penggagas masjid, membangun lembaga dan lain-lain, itu kita harus menanamkan sedalam-dalamnya niat yang tulus hanya karena Allah. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang menyuarakan jihad, menyuarakan perjuangan dengan simbol-simbol jihad dan dakwah, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu adalah kepentingan-kepentingan duniawi dan kepentingan materi. Itu sangat berbahaya di dalam dakwah. Di samping tidak akan menyentuh kepada nurani orang yang didakwai, juga tidak akan membuahkan keberkahan. Juga karena nanti di akhirat, katanya Nabi, itu ada orang yang mati di medan perang karena secara simbol dan secara formal dia berperang di jalan Allah, namun tidak bisa masuk surga. Kenapa kok tidak bisa masuk surga? Bahkan dia masuk neraka. Lantaran perjuangannya selama di dunia itu, yaitu dia mati di medan perang, itu tujuannya di hati itu ingin mendapatkan gelar duniawi disebut sebagai pahlawan. Maka dari itu orang yang belajar itu jangan semata-mata ingin mendapatkan gelar. Karena gelar itu hanya sebatas formalitas di dunia. Hakikat yang sesungguhnya kita itu belajar ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dan itu masyhur hadisnya bahwa ada 3 orang, wa inna awalan nasi yuqda yaumul qiyamah, bahwasanya ada orang yang nanti pertama kali dihakimi di akhirat, di antaranya adalah yaitu orang yang mengatakan kutiltu fisabilika ya Allah, saya mati di medan perang ya Allah. Kemudian madza amilta, katanya Allah, apa yang kamu amalkan kok kamu mau masuk surga? Kutiltu fisabilika, saya ini mati di medan perang. Tapi Allah mengatakan qala kadzibta, kamu itu dusta. Kamu itu dusta. Qatalta liqala huwa jariun, kamu itu berperang ingin disebut sebagai orang pemberani, seorang pahlawan. Nah, ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menuliskannya di dalam bab ghurur. Jadi banyak orang sekali yang ghurur, tertipu dengan simbol-simbol agama. Sebenarnya di dalam hatinya itu adalah tujuan duniawi dan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Dan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Namun demikian, tidak berarti kita itu kendor melakukan jihad karena takut tidak ikhlas. Kita tetap saja berjalan, sambil berjalan itu diperbaiki hati kita agar ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah Islam dan pergaulan.
Nah, Islam ini mengajarkan kita seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan. Kenapa kok demikian? Karena pergaulan itu muncul dari naluri. Jadi orang mau bergaul itu kan karena ada naluri. Bahkan dalam ilmu sosial itu disebut manusia itu sebagai makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, artinya dia punya kecenderungan untuk melakukan interaksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Karena punya banyak kebutuhan, ada kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan biologis dan lain-lain. Maka itu butuh orang lain. Namun demikian, naluri itu harus disalurkan sesuai dengan syariat Allah. Maka dalam hal ini, menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manusia yang berprinsip kebebasan mutlak terhadap nalurinya. Ya bebas saja sampai boleh apa saja dalam rangka menyalurkan nalurinya. Kelompok kedua adalah kelompok yang mengekang nalurinya karena menjadi penyebab kerusakan. Akhirnya sampai ada yang tidak nikah. Sama seperti kebanyakan mahasiswa yang sudah semester akhir itu nggak nikah-nikah, gitu ya. Tapi bukan karena ingin mematikan nalurinya, nalurinya sudah meledak-ledak tapi nggak laku-laku atau belum laku-laku. Nah itu tidak diperbolehkan ya, mematikan naluri. Kemudian yang berikutnya, kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang diakui oleh agama, yaitu memberikan jalan penyaluran hasrat naluri dan juga tidak membiarkan sebebas-bebasnya. Artinya diatur menurut hukum Allah. Misalnya ada orang ingin makan, ya makan tapi tidak boleh berlebihan. Ingin minum, tidak boleh berlebihan. Beli pakaian bagus namun tidak sampai mubadzir atau tabdzir. Tidak berfoya-foya. Ingin menyalurkan hasrat biologis tidak dengan pacaran, tidak dengan pelacuran, tidak dengan yang lain, tapi dengan pernikahan. Seperti itu. Maka di dalam Islam, dalam rangka memutus virus-virus yang menyebabkan orang berbuat dosa karena nalurinya, dalam etika bergaul itu tidak diperkenankan berduaan dengan lawan jenis, gitu loh ya, yang bukan muhrimnya, gitu loh. Tidak boleh berduaan. Sebagaimana hadis Nabi bahwa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan sampai melakukan khulwah, artinya berduaan dengan orang yang bukan muhrim. Apalagi hanya berduaan dengan kambing, gitu loh ya. Itu tambah nggak boleh, gitu loh. Termasuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan, tidak mendekati chatting, grup-grup, IG, Facebook yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Gitu. Termasuk diantaranya adalah menjaga pandangan. Artinya pandangan kita dibatasi dan itu dimulai dari hati dengan keimanan, bukan sekedar ditutup atau menutup. Ditutup tapi lirak-lirik ya sama itu dosanya. Betul ya. Ditutup hatinya dulu, hatinya ditutup untuk bertakwa kepada Allah, membatasi pandangan karena demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini perlu jadi renungan ajakan Nabi ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Jadi pemuda ini datang kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ata'dzinu li fi zina. Nabi, bisa enggak panjenengan mengizini aku untuk berzina? Saya tetap jadi orang Islam tapi tetap boleh zina. Fasohanna subihi. Akhirnya para sahabat itu sama-sama marah. Weh, rame. Kok berani banget ngomong begitu di depan Nabi? Nah, akhirnya Nabi tidak marah. Sahabat pada marah, Nabi tidak marah. Qoribuhu. Idzan. Kalau begitu coba bawa ke sini pemuda itu, ke sini. Sini le, sini cung, gitu ya.
Fadana hatta jalasa baina yadaihi. Akhirnya pemuda ini duduk di depan Nabi. Nabi berkata kepada pemuda ini, "Atuhibbuhu li ummik?" Qala la, ja'alani Allahu fidaka. Katanya Nabi, "Mau enggak ibumu itu dizina? Maukah ibumu dizina oleh orang? Gimana kamu mau?" Jawabnya lagi-lagi, "Oh, enggak bisa Nabi. Saya taruhannya. Saya dijadikan Allah untuk menjadikan taruhannya dia. Tidak bisa. Saya penggal lehernya." Kira-kira begitu kalau orang Madura itu. Wa kadzalika annasu la yuhibbunahu li ummahatihim. Nah, kalau kamu tidak mau perzinahan itu dilakukan orang lain kepada ibumu, berarti ya manusia yang lain itu juga gak mau diperlakukan seperti itu. Nabi juga demikian bertanya kepada laki-laki ini, "Atuhibbuhu li ibnatik?" Apakah kamu mau perzinahan itu terjadi untuk anak perempuanmu? Laki-laki jawab, "Oh, gak bisa Nabi, saya gak terima." Kalau kamu gak terima, ya anak perempuannya orang lain itu juga gak mau diperlakukan seperti itu. Maka dari itu akhirnya bagaimana laki-laki ini sadar bahwa perbuatan yang dilarang oleh agama itu mempunyai makna yang terkutuk dan mencederai fitrah diri kita sebagai manusia. Termasuk kenapa kok dilarang berduaan? Karena kalau berduaan nanti akan menyebabkan perbuatan yang terlarang. Kalau sudah berani gocengan di atas motor, lama-lama nanti gocengan di atas kasur. Nah, ini yang tidak diinginkan. Dan itu pula yang diinginkan pada akhirnya. Dan itu terlarang. Kenapa? Nanti akan menimbulkan perbuatan yang melanggar fitrah kita sebagai manusia. Kemudian yang berikutnya, yang paling akhir, sebagai penopang bahwasanya agar kita dalam pergaulan itu tetap terjaga dengan baik dan tetap menjaga fitrah kita sebagai manusia, maka Islam itu mempunyai etika dan akhlak dalam berbusana. Ingat, busana itu yang kita pakai merupakan simbol identitas pribadi dan kepribadian seseorang. Sehingga kalau seseorang itu ingin tahu karakternya seseorang, orang lain, ya lihat saja pakaiannya kayak apa. Ya tidak mungkinlah pakaiannya polisi itu dipakai tukang sampah, itu ada pengangkut sampah atau tukang parkir pakai pakaian polisi, itu tidak mungkin. Kenapa kok demikian? Karena itu bagian dari identitas. Itu dalam masalah urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan pribadi kita dengan Allah dan manusia. Sehingga berpakaian yang rapi menutup aurat itu Allah memberikan kemuliaan kepada kita sebagai manusia dan juga sebagai media komunikasi verbal. Maka sahabat milenial tahu kalau orang lagi jatuh cinta itu kalau berpakaian itu pakaiannya wah bagus-bagus, menor-menor gitu. Dan lain-lain. Juga bisa dilihat bagaimana mahasiswa atau mahasiswi kalau kuliah, pakaiannya bagus-bagus. Kenapa? Lagi mencari identitas, lagi mencari perhatian dan lain-lain, gitu ya. Lagi mencari penilaian. Demikian. Makanya pakaian itu bagian dari komunikasi nonverbal. Walaupun sekedar warna itu bisa berbicara seperti itu. Tapi kalau sudah mau sholat, kadang belum mandi, pakaiannya klumbra-klumbro, itu dipakai sholat. Tapi kalau mau ke kampus, mau ke mall, sepatunya pakai sepatu yang baru, parfumnya yang biasa dipakai oleh pramugari dan pramugara. Dan pokoknya serba necis dan serba mewah. Nah, itulah manusia. Maka dari itulah sahabat milenial, kita berbusana itu bukan semata-mata kita taat kepada agama, tetapi sebagai fitrah kita, sebagai bagian dari fitrah kita sebagai manusia atau makhluk yang berakal, yang mempunyai identitas yang sesuai dengan jati diri kemanusiaan kita, seperti itu.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.